Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan jawaban dari forum session 12 yaitu 12.2 dan 12.3 pada mata kuliah Compliance Auditing and Internal Control. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rokania Ayu Yanda SEI MSc PhD selaku dosen pada mata kuliah ini serta rekan-rekan mahasiswa Magister Akuntansi BINUS University. Saya akan coba pemaparan saya pada forum sesi 11.2 yang bertemakan atau judul yaitu audit keberlanjutan versus audit keuangan dengan tujuan dan perbedaannya. Pertama, mungkin mengapa audit keberlanjutan semakin penting, Bapak Ibu. Yang pertama, dunia bisnis menghadapi sebuah tuntutan transparansi tidak hanya secara keuangan, tetapi juga lingkungan sosial dan tata kelola, atau bisa dikatakan ESG. Yang kedua, audit keberlanjutan hadir untuk menilai, memverifikasi, dan meningkatkan kinerja keberlanjutan perusahaan. Definisi audit keberlanjutan. Audit keberlanjutan merupakan sebuah proses sistematis Bapak Ibu untuk mengevaluasi sejauh mana organisasi telah memenuhi komitmen dan kinerjanya dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola secara objektif dan terukur. Jadi tujuan utama audit keberlanjutan yaitu yang pertama menilai kepatuhan ESG terhadap standar seperti halnya GRI, ISO 26000 atau DGFD. Yang kedua meningkatkan transparansi yaitu memberikan informasi non-keuangan yang dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan. Yang ketiga, mengidentifikasi risiko dan peluang ESG termasuk risiko reputasi, regulasi, dan operasional. Yang keempat, mendorong perbaikan keberlanjutan, yaitu audit memberikan masukan untuk strategi keberlanjutan perusahaan. Yang kelima, Bapak Ibu, mendukung keputusan investor dan mitra. ESG senantiasa menjadi bagian dari evaluasi investasi. Jika dilihat dari perbandingannya, Bapak Ibu, audit keberlanjutan dengan audit keuangan. Dari aspek fokus pertama itu, audit keuangan itu fokusnya laporan keuangan, angka dan akurasi. Namun, audit keberlanjutan berfokus hanya kinerja ESG dan tanggung jawab non-finansialnya. Dilihat dari aspek standarnya, kalau keuangan memakai IFRS, GAAP, PSAK. Kalau di audit keberlanjutan memakai GRI, SASB, DCFD, ISO 14001, AA 1000. Dari cakupannya, kalau audit keuangan itu transaksi laporan keuangan. Kalau dari keberlanjutan yaitu emisi karbon, tenaga kerja, dampak sosial. Hasil auditnya, Bapak Ibu, kalau audit keuangan itu opini atas laporan keuangan. Sedangkan kalau audit keberlanjutan, temuan, rekomendasi, dan tingkat kepatuhan ESG. Tujuan utamanya untuk audit keuangan, Bapak Ibu, itu akurasi dan kepatuhan finansial. Kalau dari keberlanjutan, transparansi dan keberlanjutan dan mitigasi risiko ESG. Periodisitasnya umumnya tahunan kalau audit keuangan Bapak Ibu. Kalau laporan keberlanjutan biasanya itu bisa tahunan atau siklus proyek tertentu. Contoh penerapan audit keberlanjutan Bapak Ibu. Misal kita, ya, contoh pertama itu di Pertamina. Itu melakukan audit keberlanjutan untuk menilai jejak karbon dan implementasi energi terbarukan. Kalau di Nestle Bapak Ibu, audit independen terhadap praktek sumber bahan baku keberlanjutan misalnya kakao dan kopi. Kalau di PLN, audit ESG untuk menarik pendanaan hijau dan transparansi ke publik. Mengapa audit keberlanjutan penting di masa depan atau yang akan datang? Yang pertama yaitu untuk menarik minat investor keberlanjutan, green investor. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan regulasi ESG global. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis. Yang keempat, menjaga daya saing jangka panjang. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu, audit keberlanjutan fokus pada dimensi non-finansial, krusial bagi masa depan bisnis. Yang kedua, bukan pengganti audit keuangan, tetapi komplementer untuk membentuk organisasi yang akuntabel dan keberlanjutan. Selanjutnya akan saya coba paparkan forum session 12.3 dengan tema atau judulnya itu menilai keamanan informasi non keuangan dalam laporan ESG. Jadi saya mulai dulu dengan mengapa informasi non keuangan penting Bapak Ibu. Yang pertama yaitu investor dan pemangku kepentingan tidak hanya melihat data finansial, tetapi juga dampak lingkungan, sosial dan tata kelola. Yang kedua itu keamanan informasi ESG penting untuk
pengambilan keputusan, reputasi perusahaan, kepatuhan regulasi misalnya. Jadi masalah umum dalam informasi ESG yang pertama itu tidak terstandarisasi seperti laporan keuangan. Yang kedua sering bersifat naratif dan kualitatif. Yang ketiga potensi greenwashing atau dalam hal lainnya itu strategi pemasaran atau komunikasi untuk membuat suatu tanpa keberlanjutan seolah itu keberlanjutan itu. Yang keempat kurangnya verifikasi eksternal. Prinsip menilai keadilan informasi isi. Yang pertama itu kelengkapan atau completeness. Apakah semua material isi diungkap, Bapak Ibu? Yang kedua konsistensi. Apakah metrik disajikan secara berulang dari tahun ke tahun? Yang ketiga akurasi dan validitas. Apakah data didukung oleh bukti yang dapat diverifikasi? Yang keempat relevansi. Apakah informasi relevan dengan bisnis dan pemangku kepentingan? Yang kelima ketepatan waktu. Apakah informasi diperbarui secara reguler dan terkini? Jadi untuk mengukur keandalan tadi ada alat dan standar untuk menilai keandalannya Bapak Ibu. Pertama GRI atau Global Reporting Initiative. Yang kedua itu SISB atau Sustainability Accounting Standard Boards. Yang ketiga itu TCFD atau Task Force on Climate Related Financial Disclosures. Yang keempat bisa memakai ISO 14001, ISO 20000. Yang kelima bisa memakai assurance dari pihak ketiga seperti Big Four atau SGS dan lain sebagainya. Jadi proses penilaian keandalan yang pertama bisa melakukan langkah audit atau review informasi SG. Yang pertama, identifikasi informasi SG, material, tinjau metode pengumpulan data. Yang kedua, verifikasi data dengan bukti sumber. Yang ketiga, analisis konsistensi tahun ke tahun. Yang keempat, Bapak Ibu uji keterkaitan antara narasi dan data kuantitatif. Yang kelima, evaluasi apakah ada pihak ketiga yang mengasurasikan laporan tersebut. Studi kasus singkatnya Bapak Ibu, kita contoh misal PT ABC menyatakan pengurangan emisi 20% dalam 2 tahun. Auditor ESG bisa menilai yang pertama itu apakah metode perhitungannya emisi jelas. Yang kedua, apakah pihak ketiga mengaudit data tersebut. Yang ketiga, apakah baseline yang dipakai tahun pertama tersedia dan sahih atau sah. Yang keempat, apakah ada bukti implementasi teknologi ramah lingkungan. Tanda-tanda informasi ESG kurang andal Bapak Ibu. Yang pertama datanya terlalu sempurna atau tidak realistis. Yang kedua, tidak ada perbandingan secara historical. Yang ketiga, tidak merujuk standar internasional apapun. Yang keempat, tidak diverifikasi oleh pihak independen. Yang kelima, pernyataan umum tanpa dukungan bukti atau data. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kunci menilai ESG itu objektivitas, bukti dan standar. Yang pertama, keadilan informasi ESG bukan hanya tanggung jawab pelapor, tapi juga penilaian, assurance provider, auditor, analis, dan lain sebagainya. Dua, gunakan pendekatan sistematis berbasis standar untuk menjaga transparansi, integritas, dan kredibilitas informasi ESG. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Terima kasih.